Terminal Timur tak pernah tidur, tapi juga tak pernah benar-benar hidup. Asap knalpot bercampur bau keringat dan kecemasan, memenuhi udara yang pengap sejak pagi buta. Di tengah hiruk pikuk bas yang keluar masuk, ada satu sosok yang membuat semua mata menunduk, Subroto, kepala preman yang kini menguasai terminal sejak 3 tahun terakhir. Tubuhnya besar, lehernya tebal seperti drum oli, dan suaranya serak seperti rantai karat yang digeret di atas aspal. Setiap kali ia muncul, udara seakan menegang, dan semua orang langsung mencari alasan untuk sibuk. Subroto tak sekadar memalak, ia membangun kerajaan kecil dari rasa takut. Setiap sopir harus setor harian, setiap kernet wajib bayar, uang jalan, dan para pedagang kaki lima bahkan harus menyewa lapak ke dirinya. Mereka yang berani menolak, takkan bisa berjualan es teh atau naik ke atas bas lagi. Terminal adalah kandangnya, dan semua orang adalah ayam-ayam yang tinggal menunggu disembelih. Di tengah kekuasaan mutlak itu, tak satu pun berani menantangnya. Sampai suatu hari, datang seorang kernet tua yang tak banyak bicara, Paidi. Paidi tiba tanpa suara, menumpang di bangku belakang bas trayek Solo-Surabaya. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan tubuhnya seperti dihantam tahun-tahun panjang yang tak ramah. Ia mengenakan topi lusuh dan membawa tas kecil dari plastik hitam. Tak ada yang menyapanya, dan ia pun tak menyapa siapa-siapa. Namun, ada sesuatu dalam cara ia berdiri, tenang, diam, tapi bukan lemah. Seolah-olah ia bukan orang baru, seolah terminal ini pernah mengenalnya, namun tak ingat dari mana. Sopir bas tempat Paidi bekerja, Pak Tarmuji, hanya menghela napas panjang ketika menerima lelaki tua itu sebagai kernet pengganti. "Kerja aja yang tenang, Pak. Jangan ikut-ikut urusan preman," pesannya lirih. Paidi hanya mengangguk pelan, seakan tak butuh kata-kata untuk menjawab. Diamnya bukan karena takut, tapi lebih seperti seseorang yang sudah terlalu lama mendengar teriakan dunia dan akhirnya memilih diam demi kewarasan. Pagi pertama Paidi bekerja, ia melihat sendiri bagaimana Subroto dan anak buahnya menyapu terminal seperti badai. Seorang pedagang gorengan ditendang hanya karena telat bayar Rp1.000. Seorang sopir muda dipukul helm karena berani menawar setoran. Paidi berdiri di pojok, memandang kejadian itu dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Bukan takut, bukan marah, hanya datar, seperti seseorang yang pernah melihat neraka, dan tahu bahwa ini bukan apa-apa dibandingkan dengan masa lalu yang ia tinggalkan. Subroto sempat melirik Paidi dari jauh. "Kernet tua dari mana itu?" tanyanya pada salah satu anak buahnya. "Baru masuk, Broto," katanya dari Jawa Tengah, "tapi nggak banyak omong," jawab si preman. Subroto mendengus, tak terlalu peduli. Baginya, semua orang baru adalah calon sapi perah, atau calon korban. Ia tak tahu bahwa kali ini, ia sedang menatap langsung ke arah singa tua yang tertidur, dan ketika singa bangkit, hutan akan dipenuhi darah. Para pedagang mulai memperhatikan Paidi. Mereka tak tahu siapa dia, tapi ada sesuatu yang ganjil. Seorang tukang tambal ban bersumpah melihat Paidi menatap pisau yang biasa ia pakai, bukan dengan takut, tapi dengan rasa akrab. Seorang ibu penjual lontong melihat tangan kanan Paidi bergetar kecil setiap kali suara teriakan terdengar, bukan karena trauma, tapi lebih seperti orang yang sedang menahan sesuatu yang ingin meledak. Mereka tak berani bertanya, namun desas-desus mulai muncul, mungkin orang tua itu bukan sekadar kernet biasa. Hari-hari terus bergulir, dan terminal tetap jadi neraka kecil di ujung kota. Tapi sejak kedatangan Paidi, ada perubahan kecil yang tak kasat mata. Beberapa anak buah Subroto mulai merasa tidak nyaman jika melintas dekat bas tempat Paidi bekerja. Entah kenapa, tatapan mata kernet tua itu membuat mereka gugup, dan di suatu pagi, kejadian yang mengubah segalanya pun dimulai, saat seorang preman menamparkan kernet muda di depan Paidi, tanpa tahu bahwa tangannya baru saja menamparkan luka masa lalu yang sudah terlalu lama disimpan oleh seorang legenda yang memilih diam. Tangan Paidi masih menggenggam besi gagang pintu bas ketika suara tamparan itu menggema. Seorang preman muda, bertubuh kekar dengan rambut dicat pirang terang, berdiri sambil menyeringai puas. Di hadapannya, kernet muda bernama Ujang meringis kesakitan. Wajahnya memerah, setengah dari pipinya membengkak, dan matanya basah oleh rasa takut. "Gaji lo dari sini, ngerti nggak? Jangan sok lupa bayar jatah," bentak si preman. Semua orang menunduk, tak ada yang berani menegur, tak ada yang ingin ikut campur. Kecuali satu orang, Paidi. Ia turun pelan dari bas. Langkahnya lambat, tak terburu-buru.
Ia tidak berteriak, tidak menantang. Ia hanya berjalan menuju preman itu seperti seseorang yang sedang mengembalikan barang yang tertinggal. Semua mata mulai memperhatikannya, termasuk Ujang yang masih terisak. Preman pirang itu tertawa sinis. "Heh, lo mau apa, Pak Tua?" Balas. "Hah, mau ikut ditampar juga?" Suaranya lantang, penuh rasa puas. Ia belum tahu bahwa ia sedang berdiri di hadapan badai yang telah lama tidur. Dalam satu gerakan, cepat dan nyaris tak terlihat, tangan kanan Paidi mencengkeram kerah preman itu dan membantingnya ke lantai terminal dengan kekuatan yang tak masuk akal untuk orang seusianya. Suara tubuh yang terbanting keras memecah keramaian. Preman itu mengerang, tubuhnya gemetar menahan sakit. Paidi tidak berkata apa-apa, ia hanya menatap wajah ketakutan itu dengan mata yang kosong, mata seseorang yang pernah memandangi maut dan membuatnya tunduk. Hening merayap di seluruh terminal. Bahkan suara mesin bas mendadak terasa jauh. Para sopir dan pedagang yang biasa cuek kini terpaku. Mereka menyaksikan sesuatu yang asing, seorang kernet tua yang tak hanya berani melawan, tapi juga melumpuhkan preman yang mereka takuti dalam satu hentakan. Ujang masih duduk di tanah, gemetar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Ia menatap Paidi seolah pria tua itu bukan manusia, tapi makhluk lain yang baru bangkit dari kubur masa lalu. "Paidi, namanya Paidi, iya," bisik seorang sopir pada temannya. "Kok gue ngerasa, kayak pernah lihat gaya berantemnya." Temannya hanya mengangguk pelan. Tak berani melanjutkan kalimat, sebab dalam hati mereka, muncul satu nama yang lama tak disebut, Bang Dewa, preman sadis yang dulu menghilang secara misterius setelah menghabisi satu geng sendirian di malam berdarah belasan tahun lalu. Tapi tak mungkin, Dewa sudah mati. Atau setidaknya, begitulah yang mereka yakini selama ini. Sementara itu, Paidi naik kembali ke dalam bas. Ia duduk di kursi kernet, membuka botol air minum plastik, dan meneguknya perlahan. Tak ada ekspresi puas, tak ada amarah. Hanya diam, seperti seseorang yang baru saja mengulangi kebiasaan lama yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Pak Tarmuji menoleh dari balik kemudi. "Sampean, tahu cara banting orang kayak gitu dari mana?" Paidi hanya menjawab lirih, "Dulu, saya pernah kerja di tempat yang keras, Pak." Jawaban itu terdengar biasa, tapi menggantung, seperti sebuah kabar buruk yang belum selesai disampaikan. Di markas kecilnya, Subroto mendengar laporan tentang insiden itu. Premannya dipermalukan, disaksikan banyak orang. "Kernet tua, yang baru masuk?" tanya Subroto dengan alis menegang. Ia berdiri dan memutar-mutar rokok di jarinya, matanya menyipit. "Kirim 5 orang besok, suruh mereka ajari di acaranya hormat di tempat ini." Suaranya dingin, dan semua yang mendengarnya tahu, saat Subroto sudah bicara begitu, akan ada darah yang tumpah. Yang tidak dia tahu, adalah bahwa orang yang sedang ia buru, bukan sekadar kernet biasa, tapi iblis tua yang dulu bahkan ditakuti oleh para polisi jalanan. Hari itu, terminal tak sama seperti kemarin. Desas-desus mulai menyebar, tentang kernet tua yang bisa membanting preman dalam sekali gerak. Tentang tatapan matanya yang kosong seperti kuburan malam hari. Dan tentang kemungkinan paling menyeramkan, bahwa Bang Dewa, legenda berdarah kota ini, mungkin belum benar-benar mati. Mentari pagi baru setengah menggantung di langit, ketika 5 preman berpakaian hitam-hitam turun dari ojek belakang terminal. Mereka tidak berbasa-basi, langkah mereka cepat, kasar, dan berisik, seperti kawanan serigala lapar yang sedang mengendus mangsanya. Salah satu dari mereka membawa rantai kecil yang dibalut kain, sementara yang lain menggenggam balok kayu lapuk. Mereka tidak sedang bertanya, mereka diperintah untuk menghajar, bukan berdialog. Dan targetnya, Paidi. Dari dalam warung kopi pinggir terminal, beberapa sopir mulai saling pandang. Mereka tahu siapa yang datang, dan siapa yang sedang dicari. Pak Tarmuji memegang cangkirnya erat, gemetar. "Mereka nyari Paidi," gumamnya. "Subroto benar-benar kirim jagal." Seorang pedagang lontong menunduk, berdoa dalam hati, berharap darah tidak menggenangi lantainya hari ini. Tapi jauh di sudut terminal, di samping bas tua yang sudah siap berangkat ke Blitar, Paidi duduk tenang, menyusun karung barang penumpang sambil bersiul pelan, seperti tak ada badai yang sedang datang ke arahnya. Kelima preman itu mendekat. "Lo yang namanya Paidi?" tanya yang paling tinggi, suaranya seperti palu. Paidi menoleh perlahan. Ia tidak menjawab, hanya memandang satu persatu wajah mereka, menghitung, memperkirakan. Tatapannya tidak marah, tidak gentar, hanya tenang,
mematikan dalam kesunyiannya. Preman bertato di lengan kiri mengayunkan kayunya ke arah Paidi tanpa aba-aba. Kayu itu meluncur cepat, siap menghantam bahu si tua. Tapi yang terjadi selanjutnya, membuat semua orang tercekat. Dalam satu gerakan, Paidi memiringkan tubuh, tangan kirinya menangkap pergelangan lawan, dan dengan putaran kecil seperti gerakan tari, ia membanting tubuh itu ke atas kap bas. BRAKK. Suara besi penyok bercampur teriakan kesakitan memecah udara. Yang lainnya tak sempat berpikir. Mereka langsung menyerang, tapi Paidi kini sudah berubah, tak lagi kernet tua pendiam. Ia melayang, menghajar dengan lutut, siku, dan tendangan keras yang mematikan. Setiap serangan penuh presisi, brutal tapi indah, seperti seorang ahli bela diri yang terlalu lama mengurung monster di dalam dirinya. Pertarungan hanya berlangsung tak sampai 2 menit. Tapi hasilnya seperti pertempuran 2 jam. Kelima preman terkapar, 2 pingsan, 1 tulang bahunya patah, dan sisanya hanya bisa merangkak menjauh dengan wajah ketakutan luar biasa. Paidi berdiri di tengah mereka, nafasnya tenang, tubuhnya tidak gemetar sedikitpun. Semua yang melihat tak bersuara. Bahkan suara mesin bas pun terasa mengecil, karena untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, mereka melihat Bang Dewa bukan dalam cerita, tapi berdiri nyata di hadapan mereka. Pak Tarmuji datang terburu-buru, wajahnya pucat. Paidi, kenapa nggak kabur aja? Mereka bisa balik lagi, lebih banyak. Paidi hanya menatap lurus ke kejauhan. Saya sudah terlalu tua untuk kabur, Pak. Dan saya sudah terlalu lama diam. Ucapan itu menggantung di udara, membuat bulu kuduk semua yang mendengarnya berdiri. Karena mereka sadar, pria ini bukan sekadar berani, ia haus. Bukan haus darah, tapi haus keadilan yang selama ini diinjak-injak oleh kekuasaan preman seperti Subroto. Tak lama, kabar peristiwa itu menyebar secepat api menyambar bensin. Terminal Timur mendidih. Subroto mengamuk setelah tahu anak buahnya pulang bonyok. Ia melempar kursi, menendang pintu, dan bersumpah akan membunuh Paidi dengan tangannya sendiri. Siapapun dia, gue kubur dia hidup-hidup di terminal ini. Geramnya, tapi jauh dalam hatinya, Subroto mulai merasa gelisah. Karena cerita-cerita lama mulai kembali muncul di telinganya, tentang seorang preman yang dulu membantai satu geng sendirian. Dan semua cerita itu berakhir dengan satu nama, Bang Dewa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Subroto bermimpi buruk. Ia melihat matanya sendiri tercermin di genangan darah, dan di baliknya, berdiri bayangan seorang pria tua bersarung, bertopi lusuh, dengan mata kosong dan tangan berlumuran masa lalu. Pagi itu, terminal lebih sepi dari biasanya. Orang-orang berbicara pelan, seolah takut suara mereka memanggil bahaya. Semua mata diam-diam memperhatikan satu sosok, Paidi. Ia masih duduk di bangku panjang di samping warung kopi, memegang termos kecil dan menyeruput kopi hitam perlahan. Tak ada senyum, tak ada tawa. Tapi sejak kejadian kemarin, kursi itu kini seperti singgasana yang tak terlihat, dan siapapun yang melintas, memilih untuk menjaga jarak. Bahkan preman-preman kecil yang biasanya berkoar kini memilih diam, berpura-pura sibuk dengan rokok mereka. Di warung kopi Makrohmah, para sopir mulai berkumpul. Salah satunya, Pak Sardi, bekas sopir trayek Solo Semarang, mendadak berdiri dengan wajah pucat. Itu dia, ujarnya pelan sambil menunjuk Paidi. Gila, gue kira dia udah mati. Semua menoleh. Siapa? Tanya yang lain. Bang Dewa. Dia dulu ngebantai 8 orang geng Kalijodo pakai tangan kosong. Gue pernah lihat sendiri mayat-mayatnya, satu matanya copot. Itu bukan manusia, kata-kata itu seperti petir yang menyambar kesadaran. Beberapa yang mendengarnya langsung berdiri, ada yang keluar warung, ada yang menunduk dengan wajah pucat. Nama itu, Bang Dewa, kembali bergema. Satu nama yang dulu dilarang disebut di dunia preman karena membawa sial. Seorang legenda sadis, yang menghilang tiba-tiba setelah insiden berdarah di pertigaan Brengmos. Banyak yang bilang dia dibunuh, ada juga yang bilang dia kabur ke Kalimantan jadi petani. Tapi kenyataan yang sekarang mereka lihat berbeda. Dia tidak mati, dia hanya menepi. Dan kini, legenda itu kembali, bukan sebagai raja, tapi sebagai kernet biasa yang mungkin sudah kehilangan segalanya, kecuali satu hal, naluri membunuh yang masih hidup di dalam dirinya. Sementara itu, Subroto duduk di markasnya dengan wajah muram. Anak buahnya hanya diam. Di hadapan mereka, sebuah foto lama tergeletak di atas meja kayu, foto hitam putih, buram,
memperlihatkan 5 mayat tergeletak dengan kepala berdarah, dan satu bayangan pria muda berambut gondrong berdiri di tengahnya, tanpa senyum, hanya tatapan tajam. "Itu dia?" tanya Subroto. "Iya, Broto, itu dewa. Tapi dulu dia lebih muda." Subroto menghela napas dalam-dalam, dingin menjalar dari ujung tulang belakangnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan kepada orang yang kuat, tapi kepada seseorang yang tidak lagi peduli hidup atau mati. Malam harinya, Paidi duduk sendiri di atas atap bas kosong. Ia menatap langit kota yang berdebu, matanya menerawang jauh ke masa lalu. Di balik wajah tua itu, tersimpan luka-luka lama yang belum sembuh. Dulu, ia adalah dewa, pemimpin geng, mesin pembunuh yang tak kenal takut. Tapi semua berubah ketika adiknya, satu-satunya keluarga yang ia punya, mati di tangannya sendiri dalam bentrokan antar geng yang tak ia cegah. Sejak itu, dewa menghilang. Ia membakar semua jejaknya, mengganti nama, dan hidup sebagai bayangan. Sampai akhirnya, hidup menuntunnya kembali ke kota ini, ke terminal yang kini dipenuhi tirani baru. "Lo udah nggak bisa diem lagi, Wi," gumamnya lirih kepada angin malam, menyebut nama aslinya sendiri, Dewa Sandiwijaya. "Lo udah lihat cukup banyak orang diinjak-injak, sekarang, giliran lo. Bangun." Suaranya serak, parau oleh masa lalu. Tapi malam itu, bukan hanya kata-kata yang mengudara, tapi tekad yang mengeras dalam dadanya. Ia tahu, diam tak akan lagi menyelamatkan siapapun. Dan ia pun sadar, musuh yang akan ia hadapi, bukan hanya preman biasa, tapi kerajaan kekuasaan yang telah dibangun dengan kekejaman, uang, dan ketakutan. Sementara Subroto mulai menyiapkan langkah berikutnya. Ia menghubungi seorang orang lama dari luar kota, bekas eksekutor berdarah dingin bernama Kobar yang kini jadi buron. "Gue nggak butuh cerita lama. Gue butuh dia hilang, mati," ujar Subroto dingin. Kobar hanya menjawab satu kata, "Oke." Dan malam itu, di kegelapan terminal yang perlahan kembali gelisah, dua dunia mulai bersiap saling hantam. Satu adalah raja yang tengah menggenggam kekuasaan, satunya lagi adalah legenda yang telah terbangun dari tidur panjang. Langkah kaki itu berat, tapi pasti. Sepatu bot usang menjejak lantai terminal barat dengan suara keras, menyisakan jejak lumpur dan aroma besi karat. Kobar datang. Tubuhnya tinggi besar, rambut gondrong berantakan, dan wajahnya penuh bekas luka, peta dari kehidupan yang tak mengenal damai. Di pinggangnya terselip pisau bergerigi, dan di balik jaket kulitnya, tersimpan lebih dari sekadar kekuatan otot kebrutalan. Ia dikenal sebagai algojo bayaran dari luar kota, pemburu kepala yang dibayar mahal hanya untuk satu hal, menghilangkan nyawa. Subroto menyambutnya dengan gelas kopi pahit di tangan. Orangnya tua, kelihatan biasa. Tapi dia bukan orang biasa, kata Subroto sambil menyerahkan selembar foto buram. Kobar menatapnya lama, tak ada senyum, tak ada komentar, hanya satu desahan pelan, "Bang Dewa," bisikannya nyaris tak terdengar, tapi cukup membuat dua anak buah Subroto saling lirik dengan tegang. Kobar menatap Subroto dalam-dalam. "Lo yakin mau gue habisin dia? Ini bukan macan lapar, Broto. Ini naga tidur yang lo bangunin." Tapi Subroto tidak goyah. "Gue nggak peduli dia naga, iblis, atau malaikat. Yang penting, dia mati." Di sisi lain terminal, Paidi merasa sesuatu berubah di udara. Hatinya yang lama tertutup mulai kembali waspada. Ia mengenal aroma itu, bau kematian yang merayap sebelum badai. Ia melihat beberapa wajah baru mondar-mandir di sekitar terminal, memandangi busnya dengan terlalu banyak rasa ingin tahu. Ia tahu gaya gerak mereka, bukan warga, bukan sopir, apalagi penumpang. Mereka pengintai, dan bila pengintai sudah datang, artinya eksekutor sedang dalam perjalanan. Dalam dirinya, insting lama yang sempat tertidur mulai berdenyut kembali. Di warung Makrohmah, Ujang menggigil saat mendengar kabar kedatangan Kobar. "Pak," katanya, "si Kobar udah nyampe terminal. Dia yang dulu ngebacok satu komandan Brimob di Serpong," katanya kepalanya hampir lepas. Paidi hanya menatap gelas kopinya. Tenang, tapi tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena ia sadar, pilihan untuk tetap diam sudah habis. Dulu ia lari dari dunia kekerasan karena ingin menebus kesalahan. Tapi kini, masa lalu datang bukan untuk menegur, melainkan membunuh. Malam itu, Paidi kembali ke rumah petaknya di gang sempit dekat rel kereta. Ia membuka kotak kayu tua yang terkunci rapat di bawah kasurnya. Di dalamnya, bukan emas, bukan harta,
Hanya selembar foto adiknya yang telah tiada, dan sebuah sabuk kulit hitam dengan lambang ular bersilang, lambang geng lamanya. Ia mengusap sabuk itu perlahan, lalu menggulungnya kembali. Matanya basah, tapi rahangnya mengeras. Aku sudah coba menjadi baik, Dick, gumamnya. Tapi mereka datang bukan untuk memberi kesempatan, tapi untuk menghabisi. Sementara itu, Kobar mulai menyusun langkah. Ia tak terburu-buru. Ia paham betul, orang seperti dewa tidak bisa dihadapi seperti preman biasa. Ia menyuap beberapa petugas terminal, menyelidiki jadwal, bas, rutinitas Paidi, dan siapa saja yang dekat dengannya. Ia menunggu waktu, mencari celah. Ia bukan pembunuh brutal tanpa otak. Ia pemburu sejati. Dan baginya, membunuh dewa bukan sekadar pekerjaan. Ini, tantangan. Sekali naga turun ke jalanan, bisik Kobar sambil menajamkan pisaunya, darah akan mengalir lebih deras dari hujan. Dan saat malam menjelang, langit kota menghitam seperti pertanda buruk. Di kejauhan, suara azan Isya bergema lirih, seolah mengiringi perang yang sebentar lagi akan pecah. Terminal ini, yang dulunya penuh tawa, kini menjadi papan catur. Di satu sisi, legenda lama yang hanya ingin tenang. Di sisi lain, raja preman dan pemburunya yang haus darah. Dan di antara mereka, orang-orang biasa yang hanya ingin mencari makan, yang kini tak tahu bahwa mereka sedang berada di tengah medan perang yang tak terlihat. Hujan turun deras malam itu. Terminal yang biasanya gaduh kini sunyi seperti pemakaman. Lampu-lampu neon berkedip lemah, membiaskan cahaya kegenangan air yang menghitam. Paidi duduk di bangku kosong, tubuhnya diam tapi matanya menyapu setiap sudut. Ia tahu malam ini akan datang. Bukan sekadar malam biasa, tapi malam ujian pertama, ujian hidup yang akan menentukan apakah dia benar-benar sudah mati sebagai dewa, atau baru tidur. Di balik deretan bas yang parkir, Kobar menyusup senyap bersama dua anak buah bayaran. Mereka mengenakan mantel hujan lusuh dan topi lebar, menyamar seperti kru angkut barang. Kobar tidak buru-buru. Ia tahu, kesalahan terkecil bisa berujung pada kematian, bukan kematian dirinya, tapi justru orang-orang di sekelilingnya. Jangan bunuh di tempat ramai. Lukai saja dulu, bisiknya. Buat dia sadar, sekarang giliran kita berburu. Saat Paidi sedang membantu menurunkan karung beras dari bagasi bas, salah satu orang Kobar menyerangnya dari belakang dengan besi panjang. Tapi gerakan Paidi terlalu cepat untuk usia senjanya. Ia membalikkan tubuh, menangkap pukulan itu dengan siku, dan menghantam dada penyerangnya hingga jatuh tersungkur. Serangan kedua datang dari samping, kali ini pisau. Paidi terlambat menghindar sepenuhnya. Pisau itu menggores lengan kirinya, darah langsung mengalir. Tapi itu bukan luka yang membuatnya gemetar. Justru luka itu, membangunkan sesuatu yang telah lama dikubur. Sorot matanya berubah. Bukan lagi sorot mata kernet tua, tapi sorot mata pembunuh dingin yang pernah menggetarkan dunia jalanan. Ia menggenggam lengan penyerangnya, memelintir dengan kecepatan tak terlihat, dan mendorongnya ke arah dinding bas hingga terdengar suara krek. Dari tulang yang retak, orang ketiga mencoba kabur, tapi Paidi melempar kaleng oli yang menghantam belakang kepalanya, membuatnya tersungkur ke lumpur. Semua terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan saat hujan berhenti, hanya Paidi yang masih berdiri tegak di tengah genangan air, dengan luka menganga, tapi tatapan membara. Dari kejauhan, Kobar hanya menonton dalam diam. Ia tak ikut campur, bukan karena takut, justru karena ia sedang mengukur. Refleksnya masih tajam, meski tua, matanya masih seperti serigala. Ia menyeringai, membunuh dia akan butuh seni, bukan kekerasan. Lalu ia berjalan pergi meninggalkan anak buahnya yang terkapar. Ia tak peduli, dalam pikirannya, duel yang sebenarnya belum dimulai. Ini baru salam pembuka, dan menurut Kobar, legenda hanya layak mati dalam duel yang pantas. Paidi menyandarkan tubuh ke sisi bas, menahan darah yang terus menetes dari lengannya. Beberapa sopir mendekat, panik, ingin membantu. Tapi ia hanya mengangkat tangan. Biar, jangan libatkan diri kalian. Ujang menangis sambil membawa sobekan kain. Pak, kalau Bapak terus kayak gini, mereka bakal bawa lebih banyak orang, nanti Bapak. Paidi menatap Ujang dengan mata yang dalam, mata seorang pria yang sudah siap kehilangan segalanya. Sudah terlambat buat mundur, Yang. Dulu, aku kabur. Tapi sekarang, aku harus bertahan. Bukan buat aku, tapi buat kalian semua. Malam itu, di dalam kamar sempitnya, Paidi menjahit luka sendiri dengan jarum karat dan lampu minyak kecil.
Tak ada rasa sakit di wajahnya. Hanya hening, dan sesekali air mata yang jatuh diam-diam. Ia tak menangisi luka, ia menangisi ketenangan yang kembali dicabut dari hidupnya. Dan di dinding kamar itu, bayangan dirinya di cermin retak mulai terlihat seperti dulu, dewa yang pernah ia benci, kini mulai kembali, sedikit demi sedikit. Fajar menyingsing tanpa kehangatan. Di terminal, sisa-sisa malam mencekam masih terasa menggantung di udara. Genangan air hujan berubah menjadi lumpur merah karena darah yang tertinggal. Anak buah Kobar yang semalam dihajar Paidi dibawa pergi sebelum polisi sempat tahu, tapi semua orang sudah melihatnya. Sopir, kernet, pedagang asongan, tukang parkir, semua tahu bahwa perang telah dimulai. Dan kini, terminal yang dulu jadi tempat mereka mencari nafkah, berubah menjadi medan tempur yang tak kasat mata. Subroto murka, kegagalan Kobar dianggap penghinaan besar terhadap kekuasaannya. Ia menggebrak meja di markas, menatap semua anak buahnya dengan mata membara. Kalau cuma lawan satu orang tua aja gak bisa, buat apa gue bayar kalian? Besok, bersihkan terminal, gak peduli siapa yang bantu dia, habisin. Bakar kios, pukuli kernet-kernet itu. Gue mau terminal ini tunduk lagi. Sekarang, teriakannya menggema hingga keluar ruangan. Aroma darah dan bensin mulai tercium, bukan dari pertempuran, tapi dari niat. Pagi itu, kekacauan dimulai. Beberapa preman suruhan Subroto mulai menyisir terminal. Mereka tak langsung menyerang Paidi, tapi justru menyerang orang-orang yang dekat dengannya. Warung Makrohmah dilempari batu, gerobak nasi goreng Pak Desurip dibakar, dan Ujang dihajar sampai babak belur hanya karena disebut anak didik kernet tua. Teriakan minta tolong terdengar di mana-mana, tapi semua orang terlalu takut untuk melawan. Terminal yang tadinya hidup berubah jadi ladang teror dalam sekejap. Paidi tiba terlalu terlambat. Saat ia berlari menuju tempat kejadian, ia hanya menemukan Ujang terkapar dengan wajah lebam dan tubuh gemetar. "Pak, mereka cari Bapak," mereka bilang, "semua ini karena Bapak," gumam Ujang sebelum pingsan di pelukannya. Mata Paidi membelalak, napasnya berat, hatinya seperti ditikam ribuan jarum. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Tapi tetap saja, melihat orang-orang yang tak bersalah menderita karena dendam masa lalunya adalah luka yang tak bisa dijahit. Tanpa berkata apa-apa, Paidi menggendong Ujang dan membawanya ke rumah sakit kecil di pinggiran kota. Di sana, ia menunggu diam, duduk di kursi plastik dengan kaos penuh darah Ujang di pangkuannya. Suster bertanya apakah dia ingin melapor ke polisi. Tapi Paidi hanya menggeleng. "Polisi nggak bisa lawan mereka," ujarnya datar. "Hanya aku." Suaranya pelan, tapi mengandung tekad yang tak bisa digoyahkan. Suster itu hanya menatapnya lama, seolah sadar bahwa pria tua di depannya bukan manusia biasa. Sore harinya, Paidi kembali ke terminal. Kali ini tanpa senyum, tanpa basa-basi, tanpa kata. Ia berdiri di tengah lapangan parkir yang mulai sepi, lalu menatap markas Subroto yang menjulang di ujung. "Kalau kalian mau darah, aku beri darah," gumamnya lirih. Lalu ia melangkah menuju pasar gelap di belakang terminal, tempat lama, tempat gelap, tempat di mana dunia preman dulu bersujud padanya. Ia butuh senjata, dan tempat itulah satu-satunya yang tahu cara memanggil dewa kembali ke medan perang. Di dalam lorong sempit itu, Paidi bertemu seseorang dari masa lalunya, lelaki botak bermata satu bernama Mus, mantan tangan kanannya yang kini jadi tukang rongsok. "Gue pikir lo udah mati," kata Mus dengan suara bergetar. Paidi tak menjawab, ia hanya mengulurkan tangan. Mus menatapnya beberapa detik, lalu membuka kotak kayu di bawah lapaknya. Di dalamnya, tergeletak sebuah rantai besi sepanjang 1 meter dan sarung tangan kulit usang yang dulu disebut tangan neraka. Paidi mengambilnya, memegang erat, lalu berkata dengan suara dingin, "Kalau mereka mau neraka, aku bawa neraka itu sekarang." Senja merambat pelan saat langkah kaki Paidi menggema di lorong pasar gelap. Rantai besi berkarat itu ia gulung di tangan, sementara sarung tangan kulit yang telah usang kini kembali membungkus jemari yang pernah menghabisi puluhan preman dalam satu malam. Aroma besi tua dan karat bercampur dengan darah lama yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap langkahnya bagai gema dari masa lalu. Orang-orang tua yang mengenalnya dulu mulai keluar dari balik lapak dan warung rongsok, menatap sosok yang dulu mereka panggil dengan nama yang kini nyaris jadi legenda, Dewa Geni. "Gila, dia beneran balik," bisik salah satu dari mereka. Yang lain hanya bisa menatap dengan mata tak berkedip, mulut menganga,
seolah tak percaya bahwa pria tua kurus yang selama ini jadi kernet lusuh, adalah raja kekerasan yang dulu menguasai 3 terminal dan menumbangkan 5 geng besar hanya dengan tangan kosong dan rantai besi. Dan saat Paidi, atau Dewa, melangkah keluar dari pasar gelap, wajahnya sudah berubah sepenuhnya. Tak ada lagi kelelahan, tak ada lagi ragu, hanya amarah yang membeku. Malam itu, markas Subroto diserang. Tapi bukan oleh gerombolan, bukan oleh massa, melainkan oleh satu orang, satu bayangan yang muncul dari kegelapan dengan rantai yang meliuk seperti ular dan tangan sekuat baja. Preman jaga malam itu sempat tertawa ketika melihat sosok tua datang sendiri. Tapi tawa mereka hanya bertahan beberapa detik, sebelum tulang-tulang mereka dihantam dan dihancurkan satu demi satu. Dalam waktu singkat, 3 orang penjaga ambruk dengan tulang retak dan nafas sesak, mengerang di atas tanah seperti anak kecil yang ketakutan. Subroto yang sedang asik main judi di lantai 2 tak percaya saat salah satu anak buahnya berlari masuk dengan wajah panik. "Bang, dia datang, dia gila, Bang." Semua orang tumbang. Subroto berdiri, melempar kartu, lalu mencabut golok dari balik kursi. "Paidi," teriaknya lantang, "kamu pikir cuma karena bisa mukul bocah-bocah aku, kamu bisa ngalahin aku?" Tapi saat ia menuruni tangga, suara teriakan anak buahnya menghilang satu persatu. Dan dari balik asap, muncullah sosok yang tak ingin ia lihat, Dewa, dengan rantai di tangan, penuh darah, tapi tak sedikit pun goyah. 2 anak buah Subroto mencoba menyerbu dari belakang. Tapi dengan satu putaran rantai, Paidi menghantam kaki salah satunya hingga lututnya remuk, dan menendang wajah satunya hingga terbanting ke dinding. Ruangan itu penuh dengan teriakan, denting rantai, dan suara tubuh jatuh. Subroto mulai mundur perlahan, jantungnya berdetak tak beraturan. Kini ia sadar, lelaki yang ia anggap hanya kernet tua, adalah neraka yang menyamar. Paidi mendekat, napasnya tenang meski darah menetes dari pelipisnya. "Dulu aku coba hidup damai, Broto," suaranya dingin dan pelan. "Tapi kamu ganggu orang-orang tak bersalah. Kamu buat anak-anak takut cari makan. Kamu bangunkan iblis dalam diri orang yang cuma ingin tenang." Subroto menggertakkan gigi dan mencoba menyerang, tapi gerakannya mudah ditebak. Paidi menangkap lengannya, membantingnya ke lantai, lalu menempelkan rantai ke lehernya. Subroto meraung kesakitan, tubuhnya menggeliat tak berdaya. "Ini baru permulaan," desis Paidi. Balasan sebenarnya belum dimulai. Malam itu, seluruh terminal sunyi. Tak ada yang berani mendekat markas Subroto. Tapi esok paginya, berita menyebar, markas Subroto hancur, anak buahnya dirawat, dan Subroto sendiri, menghilang tanpa jejak. Dan di tengah terminal, Paidi kembali duduk di kursi bas lamanya. Wajahnya penuh luka, tapi sorot matanya tajam, membara. Orang-orang mulai berbisik, Dewa telah bangkit. Bukan karena ingin berkuasa, tapi karena kebaikan kadang harus datang dengan tangan penuh darah. Kabar tentang markas Subroto yang luluh lantak tersebar seperti api menyambar bensin. Dunia gelap yang dulu pernah mengenal Dewa kini mulai menggeliat kembali. Terminal-terminal seantero kota mulai berbisik, para preman tua yang pernah melihat kekejaman Dewa di masa jayanya kembali meneguk ludah, gemetar. Namun, tak semua takut. Di satu sudut kumuh kota, Kobar, si pembantai bayangan, murid terakhir Subroto yang diasuh sejak remaja, membuka matanya lebar setelah mendengar kabar itu. Bibirnya menyeringai. Akhirnya, dia bangun juga. Kobar bukan preman sembarangan. Ia bukan hanya petarung jalanan. Ia adalah algojo yang diasah oleh Subroto sendiri, dirancang untuk membunuh diam-diam, cepat, tanpa jejak. Dalam senyap, ia telah menghabisi tokoh-tokoh besar dunia jalanan. Bahkan dulu, saat Dewa menghilang, Kobarlah yang mencari-cari keberadaannya, hanya untuk diberitahu bahwa sang legenda telah menjadi kernet tua tak berguna. Tapi kini, legenda itu hidup kembali. Dan bagi Kobar, inilah kesempatan emas untuk membuktikan siapa raja sebenarnya. Malam itu, Kobar datang ke bekas markas Subroto yang kini jadi reruntuhan. Ia berdiri di tengah bangunan yang hangus, menghirup bau debu dan darah kering. "Paidi," gumamnya lirih, nyaris seperti doa yang menyeramkan. "Kau bukan hanya bangkit, kau menantang takdir." Ia melempar golok kecil ke dinding, menancap sempurna. Lalu dengan tenang, ia membuka tasnya, berisi 2 belati hitam legam, simbol pembantai senyap. "Aku akan bunuh dia, bukan untuk Subroto, tapi untuk membuktikan, hanya satu iblis yang layak tinggal di neraka ini." Sementara itu,
Paidi tahu, pertarungan terakhir belum selesai. Di balik ketenangan wajahnya, ia bisa merasakan bahwa langkah selanjutnya akan lebih berdarah. Terminal masih trauma, banyak sopir belum kembali, para pedagang takut berjualan. Anak-anak kecil menatapnya dari kejauhan dengan rasa hormat sekaligus ngeri. Bahkan Ujang, yang sudah siuman, hanya bisa menatapnya dalam diam. "Pak, Bapak gak harus terus lawan mereka," ucapnya pelan. Tapi Paidi menatap jauh ke arah ujung terminal. "Aku gak bisa berhenti, Yang. Karena neraka itu sudah keburu datang. Dan aku satu-satunya yang bisa memadamkan apinya." Di malam yang sama, Paidi kembali ke kamar sempitnya. Ia membuka lemari kayu tua dan mengeluarkan barang yang telah lama ia kubur, sepotong jaket kulit hitam dengan emblem bergambar rantai berapi di punggungnya. Itu adalah simbol Dewa Geni, lambang yang dulu ditakuti seluruh dunia hitam di kota ini. Ia mengenakannya pelan-pelan, tak ada rasa bangga, hanya kesadaran bahwa untuk melindungi yang lemah, terkadang seseorang harus kembali menjadi iblis yang ia benci. Di tempat lain, Kobar mempersiapkan segalanya. Ia mengumpulkan pasukannya, bukan preman biasa, tapi pembunuh-pembunuh sewaan dari luar kota. Mereka bukan untuk menyerang Paidi, tapi untuk menyisir terminal dan membakar semuanya jika Paidi kalah. Biar dia tahu, ini bukan tentang masa lalu lagi. Ini tentang siapa yang paling pantas jadi penguasa penderitaan. Kobar tertawa kecil sambil mengasah pisaunya. Besok malam, terminal itu akan jadi kuburan. Dan malam itu pun datang. Terminal Manggarai kembali senyap. Paidi berdiri di tengah area kosong dengan rantai di tangan dan mata yang tak berkedip. Dari kejauhan, cahaya obor terlihat. Langkah kaki belasan pria berpakaian hitam bergerak seperti arus gelap. Dan di tengah mereka, Kobar berjalan dengan tenang, menatap Paidi seperti pemburu melihat mangsanya. Udara terasa seperti menahan napas. Semua orang tahu, ini bukan lagi pertarungan antar preman. Ini adalah duel dua neraka, dan hanya satu yang boleh pulang hidup-hidup. Langit malam tertutup awan hitam pekat. Tak ada bulan, tak ada bintang. Hanya cahaya dari api-api kecil yang dibawa para anak buah Kobar menyala redup, seperti obor untuk pemakaman. Terminal Manggarai menjadi panggung terakhir, sunyi, mencekam, seolah seluruh dunia menahan napas. Di tengah area kosong, Paidi berdiri tegak dengan rantai melingkar di lengannya. Wajahnya tak menunjukkan gentar sedikit pun. Ia tahu, jika ia jatuh malam ini, maka seluruh kebaikan yang coba ia jaga akan ikut terkubur. Kobar melangkah maju perlahan, dua belati hitam tergenggam di tangannya. Ia menatap Paidi dengan senyum menyeringai. "Akhirnya kita di sini juga, Dewa. Katanya kau iblis paling ditakuti, tapi yang kulihat sekarang hanya lelaki tua yang belum tahu kalau waktunya sudah habis." Paidi tidak menjawab, ia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat rantai di tangannya. Ketika rantai itu berayun dan denting logamnya menghantam udara malam, semua orang merinding. Denting itu bukan hanya suara besi, itu suara masa lalu yang bangkit dari kubur. Pertarungan pun dimulai. Kobar menyerang lebih dulu, cepat, tajam, dan mematikan. Pisau-pisau berkelebat seperti bayangan, menebas udara, tapi Paidi bergerak dengan kecekatan yang tak masuk akal untuk usianya. Setiap tebasan dibalas dengan putaran rantai, setiap tusukan dibalas dengan pukulan yang menghancurkan. Mereka bertarung bukan seperti manusia, tapi seperti dua makhluk buas yang terlahir dari amarah dan dendam. Darah mulai terciprat, tapi tak ada yang mundur, tak ada yang mengadu. Mereka hanya terus saling menghantam. Salah satu tebasan Kobar mengenai lengan Paidi, membuat darah mengucur deras. Tapi Paidi tidak berhenti. Dengan teriakan yang mengguncang malam, ia menghantam dada Kobar dengan rantai hingga pria muda itu terlempar menabrak tiang bas. Retakan terdengar, namun Kobar tertawa. "Ini yang gue mau, inilah kenapa lo ditakuti. Tapi malam ini, lo akan gue kubur dengan tangan gue sendiri." Ia bangkit lagi, matanya penuh kegilaan, lalu menerjang seperti binatang buas yang terluka. Pertarungan berlangsung lama, terlalu lama untuk ukuran dua manusia. Anak buah Kobar hanya bisa menatap, tak satu pun berani ikut campur. Bahkan mereka tahu, ini adalah duel yang tak boleh diganggu. Tapi akhirnya, tubuh Kobar mulai melemah. Nafasnya tersengal, kakinya mulai goyah. Paidi berdarah di banyak tempat, tapi matanya masih membara. Dan saat Kobar mencoba serangan terakhir, Paidi menghindar, melilitkan rantai ke lehernya, lalu membantingnya keras ke tanah. Kobar menggeliat, berusaha lepas, tapi Paidi menahan erat.
"Kau bukan iblis," katanya dengan suara serak. "Kau cuma anak bodoh yang dibesarkan oleh ketakutan. Dan sekarang, ketakutan itu akan berakhir." Dengan hentakan terakhir, ia menghantam dada Kobar hingga tubuh pemuda itu terdiam, tak bergerak. Sunyi, tak ada sorak-sorai, hanya suara rantai yang jatuh ke tanah, dan napas Paidi yang berat. Para anak buah Kobar lari tunggang langgang. Tak satu pun berani menatap Paidi. Dan di tengah malam, Paidi perlahan duduk di bangku tua terminal, memandangi langit. Hujan rintik mulai turun, membersihkan darah di tanah. Terminal Manggarai, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kembali tenang. Ujang datang membawa jaket tua, menyelimuti tubuh Paidi yang kini gemetar bukan karena takut, tapi karena akhirnya, ia tahu, legenda itu boleh berakhir, tapi kehormatan tetap hidup. Keesokan harinya, terminal penuh orang. Para sopir kembali, pedagang buka lapak, dan senyum-senyum mulai bermunculan. Paidi tak lagi dipanggil Kernet. Ia dipanggil dengan hormat, oleh semua orang. Tapi ia hanya tersenyum, tipis, duduk sambil menatap jauh, menghisap rokok pelan. Karena ia tahu, kisahnya telah selesai. Ia bukan lagi dewa, ia hanya Paidi, pria tua yang pernah mengalahkan Raka, demi mereka yang tak bisa melawan.